Yang bapak lu. Serius? Iya, Jadi bisa nih bapak gua ngajar di situ? Narasi pembuka dengan musik piano yang mengalun pelan. Ada satu bentuk cinta yang tak pernah diminta, tapi selalu diharap. Restu. Setelah bertahun-tahun memendam rasa dan menyimpan sunyi di balik senyum yang hangat, Bhumika, seorang ibu tunggal, akhirnya memutuskan untuk melangkah maju. Ia ingin membuka lembaran baru dalam hidupnya. Ia ingin menikah lagi. Pria itu adalah Pak Budi, kepala sekolah tenang dan bersahaja, seseorang yang pernah menjadi bagian dari masa lalu putranya, Dhot. Tapi sebelum melangkah lebih jauh, Bhumika tahu, ada satu restu yang harus ia dapatkan. Senja merayap di balik jendela. Di ruang tamu sederhana, Dhot duduk diam. Tangannya menggenggam cangkir kopi yang tak lagi hangat. Bhumika menatap anaknya dengan mata yang memendam harap. Bhumika, lirih, ibu ingin menikah. Nak, dengan Pak Budi. Hening. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Dhot, datar, kenapa sekarang? Bhumika, karena baru sekarang ibu merasa pantas bahagia. Dhot menatap ibunya. Matanya tak marah, hanya bingung. Lalu ia tersenyum tipis, menyembunyikan badai dalam dadanya. Dhot, kalau begitu, ada syaratnya. Satu syarat sederhana dari seorang anak yang belum sepenuhnya siap melepaskan. Dhot meminta agar teman-temannya, Kona, Peot, Robi, dan dirinya sendiri, bisa mengajar di Dokona School. Sekolah yang dulu membesarkan mereka. Pak Budi menerimanya tanpa ragu. Namun malam itu, Dhot termenung di balkon rumah. Angin membawa kenangan, tawa masa kecil, dan luka yang belum sembuh. Ia sadar, syarat itu terlalu mudah. Keesokan harinya, Dhot menambahkan dua syarat baru. Pak Rungkat, ayah Peot yang dulu disingkirkan karena miskin, harus dipekerjakan sebagai penjaga sekolah. Robi, sahabat paling keras kepala tapi paling setia, harus ikut mengajar bersama geng 4G. Pak Budi hanya diam. Tapi matanya tak goyah. Demi cinta, demi restu, ia mengangguk. Narator, dan saat itu, sebuah sekolah yang mati perlahan, mulai hidup kembali. Peot datang paling pagi, menggandeng ayahnya yang kini berseragam satpam dengan bangga. Kona yang grogi menghadapi muridnya dalam bahasa Inggris, tetap berdiri tegak meski lidahnya terpeleset. Robi datang dengan langkah santai, membawa tawa ke dalam ruang kelas. 4G kini berdiri bukan sebagai remaja, tapi sebagai pendidik. Di lorong sekolah, Dhot berdiri diam. Melihat ibunya tertawa bersama Pak Budi. Melihat teman-temannya berjalan menyusuri koridor yang dulu penuh kenakalan. Dhot, dalam hati. Ternyata, mencintai bukan hanya tentang merelakan, tapi tentang tumbuh bersama. Tentang mengizinkan hati orang lain untuk bahagia, meski bukan lagi bersamamu sepenuhnya. Kadang, restu tak lahir dari ucapan, tapi dari usaha. Dan cinta, tak hanya milik dua orang, tapi milik semua hati yang berjuang untuk tetap tumbuh bersama. Hari-hari berlalu di Dokona School dengan penuh warna. 4G, meski sering berantakan dalam mengajar, membawa energi baru yang tak terbantahkan. Para murid mulai menyukai cara mereka, gila, jujur, dan dekat. Namun, di balik tawa dan kehangatan itu, perlahan muncul bayang-bayang dari masa lalu. Pak Budi diuji masa lalunya. Suatu hari, datanglah Ibu Sinta, guru lama yang dulu pernah memiliki hubungan masa lalu dengan Pak Budi. Ia kembali ke sekolah karena diminta oleh yayasan untuk membantu akreditasi sekolah yang menurun. Kehadirannya membuat Bhumika merasa gelisah. Ia tak ingin mengungkit masa lalu Pak Budi, tapi diam-diam, rasa cemburu dan curiga tumbuh. Bhumika, kepada Pak Budi, kamu belum cerita, kenapa dulu kalian berpisah? Pak Budi, karena aku tahu, yang setia menunggu bukan dia, tapi kamu. Namun ketegangan tak bisa dihindari, terutama ketika murid-murid mulai membicarakan guru baru yang dulunya pacar kepala sekolah. Sementara itu,
Robi dan Peot mulai berselisih paham soal metode mengajar. Peot ingin disiplin, Robi ingin santai. Kona yang awalnya netral, mulai kewalahan karena harus menjadi penengah. Dhot, yang dulu paling kuat, kini mulai merasa lelah dengan semua dinamika. Kona, kesal. Kita ini datang untuk bangun sekolah impian. Bukan buat sailing sikit. Robi sinis. Mungkin impian kita udah beda sekarang, Kon. Di tengah itu semua, muncul satu murid yang jadi perhatian khusus. Nala, siswi kelas 10 yang cerdas tapi tertutup. Ia sering bolos, sering murung, dan saat Robi coba dekati, ia justru berkata, Nala, "Apa kalian juga akan pergi suatu saat nanti, kayak semua orang dewasa lainnya?" Forji tersentuh. Mereka sadar, sekolah ini bukan cuma soal mereka, tapi soal anak-anak yang menaruh harapan di tangan mereka. Satu hari, sekolah diancam akan ditutup oleh yayasan karena dinilai tak layak secara administratif. Semua yang sudah dibangun terancam hilang. Bhumika, Pak Budi, dan Forji harus bersatu. bukan hanya untuk menyelamatkan sekolah. Tapi juga membuktikan bahwa pilihan mereka untuk saling percaya, bukan kesalahan. Dhot akhirnya berbicara di depan seluruh siswa dan dewan sekolah. Ia tak bicara sebagai anak Bhumika, bukan sebagai guru sementara, tapi sebagai alumni yang pernah diselamatkan oleh sekolah itu. Dhot, kalau kalian tanya apa yang membuat sekolah ini layak dipertahankan, jawabannya cuma satu, cinta. Cinta yang dibangun dari perjuangan kecil, dari tawa yang pernah pecah di lorong, dan dari air mata yang tak pernah ditunjukkan. Lalu, apa sekolah bisa diselamatkan? Apakah Forji tetap bersatu? Apa masa lalu Pak Budi akan menghancurkan masa depan yang sedang dibangun?